Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani, bapak-bapak, saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat kita bisa berkumpul seperti biasanya. Hanya alhamdulillah di hadapan kita ini Ustadz yang sudah kita ketahui semuanya sebagai pimpinan pesantren di Ihya Sunnah, Ustadz Abu Qatadah, dan salah satu murid Syekh Mukbil. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyempatkan untuk datang ke kota Jeddah ini ya. Mudah-mudahan antum semuanya bisa mengambil faidah dan manfaat dari apa yang akan beliau nasihatkan kepada kita yang berkenaan dengan cara bagaimana mendidik anak dalam Islam. Ya, insya Allah ini suatu tema yang sangat penting sekali karena kita semuanya pasti memiliki anak. Ya, kadang pada zaman sekarang ini berapa banyak di antara orang tua kita begitu kurang perhatian dalam mendidik anaknya. Mudah-mudahan dengan tema ini bisa memotivasi diri kita semuanya bagaimana Islam dalam mendidik anak. Ya. Mungkin itu saja mukadimah dari saya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka kita thalabul ilmi. Yang kedua, rasa syukur saya sampaikan secara khusus kepada Al-Ustaz Nuruddin Hafizahullah Ta'ala yang telah mewasilahi saya untuk bertemu dengan antum semua di tempat yang mulia ini. Dan yang ketiga juga tidak lupa kepada para panitia yang telah juga mewasilahi saya bisa bertemu dengan jamaah di sini. Dan tidak lupa juga kepada antum semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Saya senang sekali ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, di waktu ya saya menunaikan umrah ini, bisa ada kesempatan untuk bersilaturahmi yang mungkin sebenarnya kalau saya lagi pergi ke tempat ini itu tujuannya thalabul ilmi, nantinya antum yang menyampaikan yang di sini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mungkin kita membahas tentang ahamiyah at-tarbiyah lil aulad,
Audil Abna, yaitu tentang urgensi pendidikan anak. Saya ingin menyampaikan nasihat terlebih dahulu. Apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan an-nikmatu nikmatan, nikmatul mutlaqah abadiyah wa nikmatul muqayyadah faniyah. Nikmat itu ada dua. Yang pertama, nikmat yang abadi, kekal, dan akan diberikan Allah Ta'ala selamanya. Yang kedua adalah nikmat yang terbatas, nikmat yang akan fana. Fa'amma nikmah al-mutlaqah fahiya nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul hidayah, nikmatul sunnah. Adapun nikmat yang abadi, nikmat yang akan kekal dan Allah Ta'ala akan memberikan selamanya kepada seorang hamba adalah nikmat petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah. Adapun nikmat yang terbatas, tidak abadi, fahiya nikmatul dunia, nikmatul mal, nikmatul manzilah, nikmatu al-qiyadah ila akhirih. Adapun nikmat yang terbatas, tidak akan selamanya Allah Ta'ala berikan, adalah nikmat berupa nikmat dunia apabila tidak dibarengi dengan keimanan. Nikmat kedudukan, nikmat harta, ya, nikmat ketampanan, kegantengan, kecantikan bagi seorang wanita, maka ini nikmat terbatas. Bahkan kalau kita renungkan tentang nikmat ini, yaitu nikmat dunia, nikmat kemewahan, itu dirasakan kalau kita masih ada dua hal, yaitu al-hayatu wasihatu. Kalau kita masih hidup, bisa menikmati dunia ini. Tapi kalau kita udah kalian lahat, sebanyak apapun harta yang kita miliki dan semewah mobil yang kita miliki, rumah, istri yang cantik, atau bagi seorang perempuan suami yang ganteng, tidak bisa mengikuti kalian lahat. Dan orang yang tidak sehat, hartanya banyak, rumahnya mewah, dia sakit gula, ternyata tidak bisa makan yang lezat, nggak bisa makan daging, nggak bisa makan ikan. Terpaksa yang dimakan apa? Ya cukup batotis, cukup makannya apa? Ya rebus kentang, makanannya diputih. Itu harta. Orang yang mewah rumahnya, tapi punya penyakit paru-paru, terpaksa dia harus rela dengan panasnya cuaca, nggak bisa dengan AC. Itu nikmat dunia. Jadi tidak bisa dirasakan selamanya ketika dua perkara itu tidak ada. Tetapi nikmat yang sangat agung adalah nikmatul Islam, nikmatul sunnah. Itu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Nah, di sini saya ingin mengisyaratkan sedikit sebelum materi. Nikmat Islam dengan nikmat sunnah. Saya kira kalau berbicara tentang nikmat Islam itu udah jelas. Tetapi ada hal yang saya ingin sampaikan untuk para jamaah. Supaya kondusif dulu. Tolong dirapiin begini. Ya, kita lanjutkan. Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah ta'ala beliau berkata, qara'tu al-muhkama
ba'da wafati nabiyikum bi asri sinin wajadtu fihi nikmataini adimataini la adri ayyuhuma a'zam qala an hadani Allahu alal Islam walam akun minal haruriyin. Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah ta'ala mengisyaratkan tentang pentingnya nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Jadi para bapak, para jamaah, para thalabatul ilmi, kenapa mesti kita menggandengkan antara nikmat Islam dengan nikmat sunnah? Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, aku membaca Al-Muhkam, yaitu Al-Quran. Maka beliau mengatakan, aku mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya. Yang pertama, Allah menunjukkan aku kepada Islam. Tapi beliau mengatakan tidak cukup. Lalu beliau mengidobatkan, walam akun minal haruriyin, dan aku tidak menjadi orang khawarij, tapi sunni, ahli sunnah. Jadi beliau menggabungkan antara nikmat Islam dengan nikmat sunnah, bahwa nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung ketika orang berada di atas Islam. Sebab dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan aku pada jalan yang lurus. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah Islam, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu Nasara. Maka di sini dalam ayat ini dikatakan itu nikmat Islam. Lalu Imam Abu Aliyah rahimahullah telah mengatakan, dan nikmat yang sangat agung setelah nikmat Islam, nikmat aku tidak menjadi orang khawarij, aku tidak menjadi ahlu bidah. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis-hadis yang sahih nanti disebutkan bahwa di antara umat ini ada yang terancam dengan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, sataftariqu ummati ila 73 firqatan kulluha finnar ila wahidah. Qalu wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana ali al-yawma wa ashabi. Nabi SAW mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa mereka? Ahlus sunnah. Siapa yang seperti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika orang berada di atas Islam, terutama hari ini, belum tentu selamat, sehingga dia berada di atas sunnah, sehingga dia berada di atas sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan di akhir zaman ini akan terjadi sekte-sekte yang banyak, akan terjadi firqah-firqah yang banyak, dan mereka terancam dengan api neraka kecuali satu. Siapa? Ahlus sunnah. Maka oleh sebab itu Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan setelah nikmat Islam, nikmat sunnah. Salah seorang ulama yang bernama Yusuf ibn Asbah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kana abi qadariyah wa akhwani rawafidah fa anqadinallahu bi Sufyan fa hamalani ala sunnah. Perhatikan nikmat ini. Beliau mengatakan keadaan bapakku seorang qadariyah, sekte yang menyimpang, qadariyah yang mengingkari tentang takdir. Dan paman-pamanku orang Rafidhah, orang Syiah. Lalu Allah menyelamatkan aku dengan Sufyan ibn Uyainah. Jadi Allah mempertemukan aku dengan Sufyan ibn Uyainah. Maka beliau membawaku kepada sunnah, dan aku mati di atas sunnah. Jadi nikmat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, antum dari tempat yang jauh dari Indonesia ke sini, antum bertemu dengan Ustadz ahli sunnah. Ya, insyaAllah Ustadz Nurudin, dan yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahannya kepada di alam kuburnya kepada Ustadz
Syafiq ya, rahimahullah ta'ala, yang telah mendahului kita ya. Kita di atas sunnah, dan ini nikmat yang antum tidak boleh lupakan ya. Dengan sebab antum kesini, antum bertemu dengan sunnah. Seakhiri ya nasihat ini, Abdullah bin Umar mengatakan, di antara perkara yang aku syukuri kepada Allah, yang aku tidak melebihi rasa syukurnya, dan tidak ada sesuatu yang paling aku bergembira setelah aku masuk Islam, selain hatiku tidak masuk syubhat, tidak masuk bid'ah. Jadi orang yang Islam, Muslim, tidak masuk bid'ah, itu kata Imam ataupun kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, itu nikmat yang paling agung, yang aku merasakan nikmat yang paling besar setelah aku itu berada di atas Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, judul yang kita akan bahas di kesempatan yang singkat ini adalah berkaitan dengan ahamiyah tarbiyatul aulad. Jadi urgensi mendidik anak, dan mungkin sekilas bagaimana kita langkah-langkah mendidik anak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berbicara tentang pendidikan? Ya, apa yang memberi motivasi kita wajib mendidik, terutama anak-anak kita. Ada beberapa poin yang menjadi motivasi bagi setiap mukmin. Ya. Kenapa kita mesti mendidik anak? Yang pertama, tarbiyatul aulad min khosaisil anbiya. Jadi mendidik anak itu adalah merupakan kekhususan para nabi dan merupakan amal dari para nabi. Tidak ada seorang nabi kecuali mereka memperhatikan anaknya, kecuali mereka memperhatikan keturunannya. Ya, untuk menyingkat waktunya, kita sebutkan dua orang di antara nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Yakub alaihissalam. Tentunya seluruh nabi mereka punya perhatian, tapi kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala mengisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim dan Yakub telah berwasiat kepada anaknya, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian yaitu Islam, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jadi perhatikan dalam ayat ini bagaimana Nabi Yakub, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anaknya tentang iman, tentang Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu memperhatikan ataupun apakah kalian membaca tentang kisah Nabi Yakub ketika sakratul maut akan menjemputnya, seraya dia berkata kepada anaknya, apa yang kalian akan sembah setelahku? Lihat para bapak, para jamaah yang saya hormati, ini seorang bapak memastikan akidah anaknya, seorang bapak memastikan tauhid anaknya. Berbeda dengan kita hari ini yang kita wasiatkan apa? Tanah yang di sana hati-hati nak, perusahaan yang di sana, toko yang di sana hati-hati, itu udah ada tandingannya. Jadi sampai akhir hayat yang terbayang apa? Dunia. Tapi Nabi Yakub alaihissalam apa? Memastikan anaknya bertauhid atau tidak, memastikan anaknya masih akan berpegang tauhid atau tidak, sehingga dia merasa lega ya. Ketika anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah ilah, yaitu nenek moyang kita Ibrahim, Ismail, Ishak, itu ilah yang satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lega ketika sakratul maut, bayangkan anaknya menjawab, mereka berada di atas tauhid. Dan ini adalah seorang nabi. Allah Ta'ala mengisahkan kepada kita, ya kalau kita hari ini ya, sampai sakratul maut yang diwasiatkan itu dunia semata. Jarang kita berwasiat
hati-hati ya hafalan Qur'annya, hati-hati sholat lima waktunya, hati-hati tentang belajar. Jarang. Yang kedua, tarbiyatul aulad min khosais as-sholihin. Bahwa mendidik anak termasuk kekhususan orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin mengikuti perjalanan orang-orang soleh setelah jalannya para nabi, ikuti jalan orang soleh apa? Tarbiyah. Kita kisahkan saja dua kisah, Luqmanul Hakim dan Imran. Keluarga apa? Imran. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam Quran satu kisah yang sangat agung, surah Maryam. Di mana dalam surah Maryam ini mengkisahkan bagaimana seorang ibu, seorang bapak, itu Zakaria alaihi salam dengan istrinya yang punya perhatian kepada anaknya. Dan surah Ali Imran mengkisahkan bagaimana keluarga Imran mendidik generasinya. Bahkan dalam surah Luqman itu secara sempurna termasuk metode mengajarnya dijelaskan. Dan ini menunjukkan orang-orang soleh terdahulu, bagaimana perhatian mereka terhadap apa? Tauhid. Bahkan kita tahu ya kisah Ashabul Ukhdud tentang seorang wanita dengan bayinya. Yang dalam kisah ini si bayi yang mampu menasehati ibunya. Kita tahu kan dalam kisah Ashabul Ukhdud di mana seorang pemuda dengan seorang raja dengan tukang sihir ya ceritanya, dan seorang rahib itu. Yang akhir dalam kisah itu ketika orang-orang yang beriman telah dibakar, maka tersisalah seorang wanita dengan bayi yang masih merah, yang dia hampir saja mau takiyah dalam bahasa kita ataupun bahasa orang Syiah, tetapi dalam bahasa Islam juga ada takiyah. Artinya pingin pura-pura untuk mengucapkan kafir tapi dalam hatinya tetap iman. Tapi anaknya berkata, "Ya ummi isbiri wattaqi fa inna mu'idakil jannah." Wahai ibuku, katanya, sabarlah dan bertakwalah karena ganjaran bagimu adalah surga. Maka akhirnya meloncat ke api itu. Dia menyelamatkan dari api dunia untuk selamat dari api neraka nanti. Dan ini anak kecil. Jadi lihatlah interaksi tentang pendidikan bagi orang-orang soleh terdahulu masih kecil. Bukan hanya ketika besar. Dan ini tentang urgensi pendidikan. Kemudian yang ketiga, di antara urgensi pendidikan yang wajib kita pahami, kenapa kita mesti mendidik? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wa qala Rasulullah SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. War rajulu ra'in fi ahlihi." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana kita menjaga istri dan anak kita dari api neraka? Para ulama mengatakan, allimuhum al-halal wal haram, allimuhum al-awamir wa nawahi. Para ulama mengatakan bagaimana kita menjaga istri dan anak kita dari api neraka. Para ulama mengatakan, ajari mereka halal dengan haram. Ajari mereka perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Ta'ala. Artinya perintah yang paling pokok adalah tauhid, larangan yang paling pokok adalah syirik. Ajarkan tentang tauhid, kenalkan kepada mereka tentang syirik, sehingga mereka meninggalkan. Ini adalah perintah. Dan Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap di antara kalian pemimpin, dan setiap orang yang diberikan amanah kepemimpinan akan ditanya. War-rajulu ra'in fi ahlihi. Dan setiap di antara kita adalah pemimpin dalam keluarganya, maka dia akan ditanya bagaimana tanggung jawab dia kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, dan seterusnya. Jadi mentarbiyah anak, mendidik anak adalah kewajiban dari Allah Ta'ala. Maka para bapak, para ibu yang saya hormati, ada di belakangnya? Enggak ada. Jadi perlu dipahami di sini. Antum catat nih dengan tinta emas.
Kalau bisa ditulis tuh di tempat mau masuk kamar. Yang disuruh mendidik itu bukan ustaz. Yang diwajibkan mendidik itu bukan kiai. Yang pertama diwajibkan kita, orang tua. Kalau ustaz membantu, maka ada celotehan saya itu. Kalau ada orang tua santri datang ke pesantren, bilangnya gini, Pak Ustadz titip anak saya. Saya suka bilang, nggak mau kalau dititip. Kalau nitip nggak mau, soalnya ada masalah nanti. Ada orang tua betul-betul nitip, nggak pernah sahriyahnya, nggak pernah bayar, ini semuanya nggak ada. Ternyata ketika ditanya setelah sekian lama, kenapa antum tidak pernah ini? Kan dulu saya udah titip sama ustaz. Nah ini repotnya. Jadi bahasanya dirubah. Dan ini akan membangun lain. Bagaimana? Pak Ustadz tolong bantu saya didik anak saya. Jadi peran utama bapak, saya sebagai pembantu. Nah, itu bahasanya dirubah. Karena bahasa ini akan merubah sikap. Maaf ya, ini perlu ya. Bahasa itu merubah sikap ya. Bahasa itu akan merubah mindset orang ya. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara interaksinya merubah. Kalau bapak bilang, Pak Ustadz tolong bantu saya, berarti dari rumah itu akan bertanya gimana sih perkembangan anak saya. Tapi kalau titip nggak peduli gitu ya. Lain kalau bantu ya. Jadi ini poin yang sangat penting ya, karena kita yang diperintahkan. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir insyaallah, atau sebutkan 5 poin saja ya. Yang keempat, bahwa tarbiyah itu adalah merupakan amal yang sangat mulia dan termasuk nau'un minal jihad, bagian dari bentuk jihad. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amruhu illa min salasatin." Nabi SAW mengatakan, apabila mati Bani Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya apa? Wa waladun sholihun yad'u lahu. Jadi kita semua, para jamaah semua, antum semua itu punya perbendaharaan kalau antum mendidik. Di dalam hadis yang sahih, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fa yaqulu anni hada qala bistighfari waladika." Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, benar-benar seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Lalu orang itu berkata, "Ya Allah, dari mana saya dapat derajat surga ini? Kalau saya ingat-ingat amal saya, ini tidak sebanding saya dapat surga ini." Lalu dijawab, "Itu dengan sebab istighfar anak-anakmu." Jadi para jamaah kalau punya anak yang soleh, putri yang solehah, yang mendoakan antum, yang mendoakan kita, dengan sebab kita mendidik mereka, diangkat derajatnya di surga. Jadi bukan sepele mendidik itu, makanya semangat. Kemudian dalam hadis yang ketiga Nabi SAW mengatakan, "Inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ilman allamahu." Al-hadis. Nabi SAW mengatakan, di antara perkara yang akan menyertai, terus ya, menyertai. Kalau mobil tidak menyertai, Pak, sawah yang sekarang antum cari uang di sini, beli sawah nanti di Jakarta, di Indonesia, itu tidak bisa menyertai kita. Mobil mewah, rumah mewah tidak bisa menyertai kita. Tetapi ada beberapa perkara yang bisa menyertai kita ke alam kubur dan menerangi kita di alam kubur. Salah satu apa? Dinyatakan ilmu yang diajarkan. Kemudian apa? Wa waladun salih, dan anak yang saleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sab'un yajri ajruha ba'da
ba'dal mauti lil 'abdi wa huwa fi qabrihi. Nabi SAW mengatakan ada 7 amal yang akan mengikuti seseorang dan terus mengalir kepada seseorang padahal dia berada di kuburannya. Apa yang 7 ini? Para ulama mengatakan ajron nahron, seseorang yang mengalirkan aliran air, bikin irigasi. Al-hafaro bi'ran, atau dia gali sumur. Makanya orang-orang Saudi ya, banyak ya yang di Indonesia gali sumur, karena dalam masuk hadis ini. Al-bana masjidan, atau dia membangun masjid. Al-bana bayatan libni sabil, atau dia bikin rumah untuk orang yang safar. Walaupun di Indonesia jarang sekali ya ada. Awarasa mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Wa fi riwayatin awarasa nakhlan, atau dia menanam kurma sama anak-anaknya, keturunannya. Kemudian apa? Aw taraka waladan sholihan, atau dia meninggalkan anak yang soleh. Ini 7 amalan yang akan mengalir walaupun kita berada di kuburan. Salah satunya apa? Tadi saya akan kisahkan hadis yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu salatu banatin fayuhsinu ilaihinna." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan lalu dia baik kepadanya, mendidiknya, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, kecuali 3 anak itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Jadi akan menjadi penghalang dari api neraka. Ini subhanallah keagungannya bagi orang yang mendidiknya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak ini amal yang sangat agung. Maka antum jangan bilang titip-titip ke ustaz. Antum yang berperan, kita yang berperan, bukan orang lain, sebab pahalanya buat kita. Pahalanya sangat besar sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man ala jariyataini hatta tablugha. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengurus 2 anak perempuan sehingga dewasa, karena huwa wa ana hasanah fil jannah. Beliau mengatakan, maka dia dengan aku di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari tengah dengan telunjuknya begini. Jadi yang mendidik anak perempuan, atau di situ mungkin dia yang punya 2 budak lalu dimerdekakan, lalu dinikah dalam satu riwayat, maka dia akan dapat 2 pahala. Ini perkara yang sangat penting. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kenapa kita wajib mendidik? Karena generasi setelahnya, baik dan buruknya adalah ditentukan oleh kita hari ini. Jadi ba'dal yaum, apa yang setelah hari ini ditentukan dengan kita hari ini. Oleh sebab itu, lihatlah Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah, dikisahkan dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Allah berfirman ketika mengkisahkan Nabi Ibrahim dan bagaimana isi doa Nabi Ibrahim. Beliau berkata, ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang aman, damai, sentosa. Lalu beliau berkata, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau terjadi banyak gejolak di Indonesia hari ini, ya, ekonominya dan sebagainya, itu akibat maksiat kita. Berkah tidak berkahnya, baik tidak baiknya, generasi setelah kita tergantung kita hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah ketika meminta keberkahan apa? Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi 5 poin ini yang menjadi motivasi.
Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya saya ingin menyebutkan secara singkat saja bagaimana sih mendidik itu. Apa langkah-langkah mendidik agar memberikan asar yang kuat. Karena kalau berbicara tentang pendidikan ini banyak sisi yang harus kita jelaskan. Yang pertama, pendidikan diawali dengan baiknya kita berdua, kita dengan istri kita. Saya gambarkan begini, tidak ada bayang-bayang yang lurus kalau kayunya bengkok. Gambarnya begini. Nah, sulit punya anak yang soleh solehah kalau kita dengan istri kita tidak soleh dan solehah. Maka kalau kita berbicara tentang keinginan punya anak yang soleh dan punya putri yang solehah, langkah yang pertama, langkah yang paling utama, kita yang jadi imamnya dulu. Baiknya. Maka oleh sebab itu, dalam hadis diperintahkan memilih istri yang calon istri yang solehah dan suami yang soleh. Ini langkah yang pertama. Jadi ini langkah yang pertama. Sebab kita itu sebagai qudwah, sebagai imam, sebagai pemimpin yang akan memberikan suri tauladan. Ini poin yang pertama ya. Langkah yang pertama. Jadi kalau kita ingin anak kita tahu sunnah, ya kita yang harus tahu dulu sunnah. Kalau anak kita ingin akhlaknya baik, ya kita yang harus akhlak baik. Jadi ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, pendidikan yang memberikan asar, memberikan pengaruh adalah dengan memberikan suri tauladan, bukan hanya nasihat atau ceramah. Jadi antum jangan gini yang mendidik. Nah, pergi sholat ya. Nah, belajar ya. Nah, begini. Enggak. Tapi pendidikan yang akan memberikan asar, at-tarbiyah al-mu'assirah dalam istilah bahasa Arabnya. Pendidikan yang memberikan pengaruh apa? Dengan qudwah, dengan suri tauladan. Para bapak pernah enggak bawa satu ember air? Jangan begini, nah wudu ya. Jangan, nanti robah. Ambil satu ember air, lalu contohkan, nah inilah wudu yang sunnah. Mulai dari mencuci telapak tangan, atau mungkin dari kita mengatakan menjaharkan bismillah, mencuci telapak tangan, berkumur-kumur, menghisap air ke hidung, mencuci muka begini sampai mencuci kaki, lalu berdoa. Beginilah. Jadi robah, jangan belajar itu mendidik. Nah, wudu ya. Anak-anak kita tidak tahu wudu itu seperti apa, Pak. Nah, coba sekarang robah. Ini qudwah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bersama Nabi sallallahu 10 tahun 3 bulan. Ini asarnya apa? Ketika beliau ketemu dengan anak-anak kecil, senantiasa beliau mengawali salam. Anak kecil diawali salam, assalamualaikum. Ini para tabi'in dan sebagian para sahabat heran, kenapa ya Anas itu selalu mengawali anak kecil salam? Padahal dalam hadis itu, liyusallimi as-saghiru alal kabir, wal qalilu alal katsir, wal malu alal qaid. Dalam hadis, hendaklah mengucapkan salam yang sedikit kepada yang banyak, yang kecil kepada yang besar. Kok Anas ini lebih tua menyalami anak kecil? Ternyata jawabannya apa? Dulu aku suka menyertai beliau ketika kecil, belum dewasa. Dan beliau senantiasa mengawali salam, mengajari anak kecil salam. Ini ada 2 faidah. Nabi SAW seorang nabi, tidak menunggu nanti anak-anak dulu salam sama gua. Enggak. Kalau kita mungkin begitu, ada jadi ustaz, enggak salam dulu, nanti anak-anak dulu. Nabi SAW mengajari bagaimana qudwah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu betul-betul hafal dan terbentuk ya, biasa mengucapkan salam, enggak usah disuruh. Kalau kita ketemu assalamualaikum, ya anak kita juga, oh kalau ketemu itu salam ya. Dan mengalami salam, enggak usah selamanya. Nah, kalau ketemu orang salam ya enggak. Kalau begitu aja biasanya lebih sulit. Tapi qudwah, memberikan suri tauladan.
Kemudian langkah yang ketiga, bahwa Nabi SAW ketika mendidik itu tidak tergambar punya waktu tertentu, tempat tertentu. Kalau kita kan mendidik anak ya di sekolah, tergambarnya pendidikan itu dari tembok ke tembok gitu. Kalau udah keluar dari bangunan tidak ada pendidikan. Nah, wajib dipahami bahwa pendidikan dalam Islam itu dalam setiap saat. Saya akan berikan contoh-contoh. Nabi SAW ketika ada di atas kendaraan bersama Mu'ad, di atas keledai berdua, ya Mu'ad, at-tadri mahaqullahi 'alal ibad wa mahaqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahu enggak apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Tanya di mobil. Pernah enggak para bapak lagi nyetir tanya dengan anak pendidikan? Pernah enggak? Cuma bisa tanyakan, kata orang Sunda itu. Yang bisa itu marah aja gitu. Kenapa tidak ini? Padahal pernah. Coba lihat ketika di atas kendaraan, ketika makan, tiba-tiba ada anak makan tidak sesuai dengan sunnah, tangannya kemana-mana, makan dalam satu nampan mengambil bagian orang. Nah kecil, maka Nabi SAW mengatakan mungkin gambarnya, ya bulan, samillah, kul biyaminik, kul bimayanik. Wahai anaki, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan yang di depanmu. Ketika kapan? Makan. Pernah nggak ketika makan ngasih nasihat? Nah, kita itu nanti di sekolah aja belajar itu gitu. Nanti belajar itu di masjid gitu. Nah ini keliru. Nabi SAW jalan dengan Abdullah bin Abbas. Ini jalan berdua sambil pegang tangannya. Ya bunayya, ihfadillah yahfadka. Ini contohkan benar ya. Antum contohkan nanti dengan anak jalan sambil pegang kepalanya, pegang pundaknya, nasihati. Jangan antum bilang nanti ya belajar akhlak sama Ustaz Anu. Enggak, di rumah jalan. Wahai anakku, jagalah batasan-batasan Allah akan menjagamu. Ya. Jagalah batasan-batasan Allah, Allah akan menolongmu. Sambil jalan diajari tauhid dan tawakal. Subhanallah. Jadi tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat tidak kenal dengan waktu. Sampai beliau ketika sakaratul maut mengajarkan apa kepada putrinya? Beliau mengatakan, ya binti, isbiri wattaqi fa inna nikmas salam ana laki. Beliau mengatakan ketika mendekat sakaratul maut kepada putrinya, wahai anakku, sabarlah kamu dan bertakwalah, karena sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Nah, lihat baginda Rasulullah SAW mendidik itu tidak terbatas dengan waktu. Hatta ketika sakaratul maut beliau memberikan nasihat. Kemudian Pak, jangan salah ya, mendidik itu bukan berarti setelah menikah tidak mendidik anak kita ya. Bukan berarti apa? Tidak mendidiknya. Walaupun udah apa? Udah jadi punya apa? Udah dinikah ataupun udah nikah, tidak. Nabi SAW mendidik Fatimah radhiyallahu ta'ala anha walaupun telah dinikah oleh Ali radhiyallahu ta'ala anha. Jadi antum tidak boleh mentang-mentang udah punya suami nggak pernah diberikan nasihat, nggak pernah dididiknya. Sebab tetap kewajiban kita. Dan ini adalah langkah Rasulullah SAW dalam mendidik dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Nah, berbeda dengan kita. Nah, kalau udah ke pesantren kita mau santai aja di rumah. Bahkan ketika ke rumah itu protes sama ustadznya. Kenapa ya Pak Ustadz? Kalau di sini mah agak kurang gitu. Ya memang bapak yang bertanggung jawab gitu. Ketika ke rumah harus dikasih pendidikan. Ini keliru. Jadi tidak ada batasan. Mendidik itu dalam setiap saat, setiap waktu ya.
Dan Nabi SAW tidak menentukan tempat ya. Ya kalau ada hari ini seperti ini ya ini hanya wasilah aja kan. Hanya bagian dari wasilah. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik. Perlu dipahami ya. Mendidik itu ada 3 rukun yang harus dipahami oleh antum. Ya. Ketika menyampaikan sebuah kata-kata kepada anak, pertama, pilihlah bahasa yang baik. Yang kedua, sikap yang baik. Yang ketiga, pilih waktu yang tepat ketika memberi nasihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasa itu punya pengaruh ketika disampaikan. Sikap punya pengaruh ketika menyampaikan satu kalimat. Kita berikan contoh dalam 2 kisah yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba muncul Arab Badui ke masjid lalu kencing. Bayangkan, kencing di masjid. Para sahabat dengan girahnya keislamannya, maka menegur dengan sedikit keras, memburu orang itu. Dengan keras. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Da'un hatta yaqdi baulah. Biarkan dia sehingga selesai kencingnya. Kata Nabi SAW, kalau udah selesai kencingnya, ambil oleh kalian 1 ember air, lalu tuangkan ke tempat kencingnya. Lalu Nabi SAW berkata kepada anak orang, ya fulan, inna hadal masjidah la yasluhu fihi qadaratu wa la najasat, walakin fihi zikrullah wa ta'lim wa tasbih wa salat. Faqala hadha rajul, Allahumma arham Muhammadan, Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Maka apa? Ya. Nabi SAW menepuk orang itu, wahai fulan, masjid itu tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid itu untuk apa? Untuk taklim, sholat, tasbih, zikir. Lalu orang itu berdoa, ya Allah, rahmati Muhammad yang lembut bahasanya, yang baik sikapnya, dan rahmati aku. Yang galak-galak tadi jangan. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, antum sebagai bapak, itu kalau kepada orang lain seperti itu, kepada anak harus seperti apa? Jadi kalau bahasa Sunda, jangan bodoh, ulah gitu, robah nanti gitu ya. Ini ada orang Sunda ya. Jadi lainnya bahasa itu memberikan pengaruh. Kisah yang kedua, ketika para sahabat sholat, tiba-tiba ada yang bersin, lalu ya rahmatullah. Orang-orang pada melihat satu masjid itu. Tapi Nabi SAW lembut. Inna fi sholati la subla la tasru fi kalamun nas. Beliau mengatakan sesungguhnya dalam sholat itu sibuk munajat kepada Allah, bukan berbicara dengan orang, katanya. Maka beliau mengatakan, si sahabat ini, demi Allah tidak ada pengajar yang sebaik seperti Nabi SAW. Lihat, ini bahasa dan sikap. Tambahkan yang ketiga ya. Dan ini perlu dialog ya. Kalau ngajar itu perlu dialog. Dan saya akan beberapa kisahkan yang sangat penting ya ke poin yang ketiga ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti begini. Lalu muncul orang, Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi saya senang zina dan jangan dilarang saya berzina. Bayangkan ya, ada orang seperti itu. Saya ingin masuk Islam, tapi zina oke. Maka para sahabat, jangan berkata seperti itu. Kata Nabi SAW, biarkan dia duduk di sampingku. Lihat ya.
Lalu Nabi SAW dialog, iya, boleh kamu katanya apa masuk Islam, tapi dengarkan dulu katanya. Saya ingin ngomong sama kamu. Ya ini bahasa saya, dialog. Ya redaksinya bukan seperti itu, 100% ini bahasanya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu punya ibu? Iya. Bagaimana kalau ibu kamu dizinahi orang? Marah. Bahkan mungkin kalau ini saya bunuh gitu orang itu. Maka kata beliau, demikian juga orang lain tidak senang sama kamu gitu. Kamu punya kakak atau adik perempuan? Iya katanya. Bagaimana kalau dizinahi orang? Senang? Ya tidak senang. Kamu punya bibi? Iya. Bagaimana kalau bibi kamu dizinahi orang? Senang? Tidak senang. Lalu Nabi SAW mengatakan, demikian juga orang lain kepada kamu. Lalu orang itu mengatakan, demi Allah, aku hari ini masuk Islam dan aku akan meninggalkan zina. Coba para bapak, antum kita jangan larang aja ke anak itu gitu. Coba antum dialog, berdialog dengan anak, melarang, pingin ini. Coba jangan hanya melarang marah saja gitu. Coba lakukan dialog dengan baik dengan anak itu, pendekatan akalnya seperti apa ketika umur seperti ini, ketika seperti ini. Lakukan kita pendekatan-pendekatan. Dan ini berharga sekali teman-teman. Ya. Saya punya anak 8, alhamdulillah. Dari 1 ya istri. Baru 1. 6 perempuan, 2 laki-lakinya. 2 jatah itu Ustaz. 3 perempuan kan. Iya, 2 jatah alhamdulillah. Saya ceritakan begini. Itu ada Qatadah ini anak kelima ya. Jadi saya punya kuliah Abu Qatadah itu sebelum punya istri. Ini anak yang ke-6 itu Qatadah. Itu anak itu punya, kadang-kadang ada sesuatu kelebihan yang kita tidak tahu. Nah Qatadah ini susah, tapi kalau diajak dialog gitu, ya bisa. Satu ketika dia ditanya di sama apa itu ada koran terkenal di Tasik itu, koran apa? Radar Tasik. Dia ditanya, cita-citanya apa? Pingin jadi apa katanya? Dia bilang jenderal polisi katanya. Dia ditanya, kenapa katanya? Qatadah pingin jadi jenderal, biar kalau ayahku berdakwah aku jaga katanya. Jadi itu apa ya? Ada sesuatu sebenarnya anak itu banyak kelebihan yang kita kadang tidak tahu ya. Ya. Terus ada cerita yang kedua. Dia cerita sama uminya berdua, ngobrol gitu. Mi, kalau aku meninggal, Umi sedih enggak? Ya sedih. Lalu dia tanya, kalau ayah, aku itu lebih sedih Mi, katanya kalau ayah itu meninggal katanya. Setelah itu dia ini, Mi katanya aku pingin hafal Quran, pingin ini. Kenapa? Ya nanti kalau ayah meninggalkan aku yang gantiin. Jadi ada sesuatu yang apa? Itu jadi antum tidak boleh menyepelekan anak. Walaupun mungkin ada kadang nakal, kadang ada terkadang sesuatu yang mereka itu apa? Muncul ya kelebihan-kelebihannya. Bahkan lebih pintar dari kita. Kalau para bapak sekarang ditanya apa cita-cita, terkadang sulit ya. Tapi anak itu mampu menyebutkan cita-citanya. Ya, betul ya. Kalau saya sekarang menginterview para bapak, pingin apa? Bingung. Pingin apa? Tapi anak kecil mampu mengungkapkan apa keinginannya. Jadi mampu menyebutkan apa keinginannya. Ya. Kemudian mungkin yang terakhir ya. Karena biar banyak pertanyaan ya. Yang terakhir ya, ini kalau pendidikan itu kan nggak bisa dibatasi ya, banyak sekali ya, teorinya dan perjalanannya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mendidik itu perlu ya antum itu mengemas bahasa, sikap kepada anak itu ya gitu. Saya akan berikan kisah ya. Bagaimana kasih sayang itu memberikan pengaruh. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah kedatangan 2 wanita. Yang pertama dia sendiri dan anaknya 1 wanita. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki kurma kecuali 2 butir kurma.
Di rumahnya itu tidak tersisa kecuali 2 butir kurma. Lalu ada pengemis datang dengan anaknya. Maka beliau memberikan kedua kurma itu. Lalu si kurma itu dimakan sama anaknya satu, dan satu dia akan makan. Pas si sahabiah itu akan memakan kurma tersebut, anaknya mengulurkan lagi tangannya. Maka dia kasih. Dia tidak jadi makan. Kisah yang kedua, datang seorang wanita dengan 2 putrinya. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak memiliki kecuali 3 butir kurma, 3 biji kurma. Maka dikasihkan semuanya. Kemudian dibagilah kurma itu, 1 untuk dia, 2 untuk anaknya. Ketika dia akan memakan kurma, kedua anaknya mengulurkan tangan lagi. Maka dia tidak jadi. Dikasihkan buat anak. Maka kisah itu disampaikan kepada Nabi masalah yang seorang ibu kepada anaknya. Perhatian. Maaf ya, kalau kita lain, anaknya kelaparan, bapaknya merokok aja, ngopi aja terus. Anaknya juga tidak jajan, kadang jadi masalah. Antum masih merokok gitu. Ini masalah. Tapi lihat ini, seorang wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang diuji oleh 2 anak perempuan lalu dia sabar kepada keduanya, kecuali keduanya itu akan memasukkan dia ke surga. Subhanallah. Antum sabar nggak dengan anak? Jadi kesabaran, kelembutan itu pengaruhnya sangat berharga kepada anak. Dan poin terakhir yang saya ingin sampaikan itu adalah jangan lupa doa. Jadi di antara langkah mendidik itu adalah doa. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Furqan, di antara ciri orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan surga Allah Ta'ala apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ayat ini menganjurkan, pertama, istri lebih dari 1, walaupun saya belum. Sebab doanya Rabbana hab lana min azwajina jamak, bukan 1 istri. Yang kedua, ayat ini memberikan motivasi agar kita banyak anak, waduriyat. Kemudian yang ketiga, ayat ini memberikan motivasi doa. Kenapa? Ya Allah, jadikanlah raja. Ya Allah, jadikanlah seorang pemimpin, tapi imam biddi. Ya Allah, anugerahilah aku ini, kami ini anak yang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini menunjukkan bahwa imamatun fid-din aqbalu min imamati fis siyasati dunya. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam agama, kepemimpinan dalam kepakian kepada agama lebih afdal dari orang jadi penguasa. Kenapa pada jamaah? Sebab kalau jadi penguasa perlu kepada ulama, tapi ulama tidak perlu kepada penguasa. Orang yang punya harta perlu kepada ulama, tapi ulama tidak perlu kepada orang yang punya harta. Bukan berarti tidak perlu bekerja sama ya. Ya kalau bekerja sama dapat pahala kedua-duanya, tapi bukan syaratnya. Jadi artinya seorang alim ya kalau tidak dibantu orang kaya tetap dia selamat dan akan hidup ya. Berbeda dengan orang yang punya harta tidak dididik oleh orang alim. Berapa yang harus dikeluarkan, harta apa yang harus dizakati, kan harus bertanya kepada orang alim. Dan ini adalah satu kaidah yang sangat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir sekali dari tadi ya. Allah Ta'ala menganjurkan kita berdoa. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan lupa antum berdoa. Dan yang saya tekankan berdoa, yang jangan lupa juga apa? Hatta antum ketika akan jima. Karena ini awal doa untuk jadi anak soleh. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan, inna ahadakum idza ata ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana
fima razaqtana fa in qudira bainahuma waladun lam yadurhu syaitan. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu mendatangi istrinya dan berdoa dengan zikir yang tadi, lalu Allah mentakdirkan dengan sebabnya punya anak, maka tidak akan bisa dimudaratkan oleh syaitan. Jadi kalau kita punya anak nakal, dimungkinkan janji gaprok kata orang Sunda. Enggak doa dulu gitu. Nanti Ustaz Nuruddin ditanya bahkan. Doa dulu. Dan ini awal doa. Bahkan kalau kita ingat-ingat malam pertama dulu, doa enggak. Ketika malam pertama disunahkan mencium keningnya, sholat 2 rakaat dan berdoa apa? Apa doanya? Ada yang tahu? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma jabalta alaih. Ini doanya. Jadi meminta kebaikan, artinya apa? Kebaikan termasuk dari keturunannya gitu. Nah masalahnya kita mungkin jarang pikir-pikir seperti ini. Lupanya. Kemudian ya kita jaga dalam waktu-waktu sholat zikir tadi, Rabbana hab lana min azwajina. Ya kita doa, anak pergi sekolah doakan. Ini sebab doa itu masya Allah satu kekuatan yang tidak ada tandingan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya barangkali demikian yang saya bisa sampaikan, ya berkaitan dengan sedikit ya berkaitan dengan pendidikan dan urgensi tentang pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin dengan pertanyaan akan lebih sempurna insyaallah.